Gubernur bukan sekedar administratur, tapi dia adalah pemimpin bagi seluruh warganya. Karenanya tugasnya tidak hanya melayani, tapi juga menggerakkan warga, menggerakkan masyarakat. Dan tantangan kita kemudian sesudah pilkada ini adalah membangun persatuan. Di kota yang bineka ini, kita harus rawat kebinekaannya, tantangannya membangun persatuannya. Pertanyaan saya untuk Pak Basuki adalah, apa strategi, apa langkah Pak Basuki untuk bisa membangun persatuan di Jakarta? Silakan langsung saja. Ya, ini kebetulan Pak Anies belum pernah jadi bupati, belum pernah jadi DPR, belum DPRD. Saya ini bupati di tempat yang komunitasnya juga beragam. Bahkan muslimnya 93% di Belitung Timur. Di Bangka Belitung juga sama. Nah, ketika saya mengikuti pilkada, suasananya mirip. Suasananya juga sangat mirip. Ancaman tidak mensolatkan orang yang memilih saya juga ada di kampung saya. Itu sangat mirip. Tapi begitu selesai, kenapa bisa? Jadi pemimpin itu cuma satu, adil. Kita diminta itu adil. Tidak terima suap, tidak berpihak. Ketika kita adil, tidak terima suap dan tidak berpihak, maka otomatis rakyat itu akan merasakan manfaatnya. Bahkan tim sukses saya pernah mengeluh, beda kami apa dengan yang tidak pilih Bapak? Sama. Karena saya disumpah untuk adil. Kuncinya adalah pada kepemimpinan. Dan kepemimpinan ini diharuskan bisa merangkul semuanya. Berkomunikasi menghasilkan suasana yang positif, bukan komunikasi yang justru menghasilkan suasana negatif. Karena itu ketika kita bertugas, langkah yang kita lakukan konkret. Hari ini ada terkotak-kotak, ada sekat-sekat. Maka gubernur, wakil gubernur akan menjadi jembatan komunikasi antar kelompok di Jakarta. Yang kedua, gubernur akan membereskan masalah ketimpangan yang di Jakarta. Ketimpangan antara siapa? Yang bekerja dengan tidak bekerja, yang sekolah dengan tidak sekolah, mereka yang kaya dengan yang prasejahtera. Karena persatuan itu hanya bisa dibangun jika ada perasaan rasa adil. Dan rasa adil itu bukan di kata-kata, rasa adil itu pada programnya, pada kegiatannya. Karena itu solusi yang kita lakukan untuk membangun perasaan bersatu ini adalah dengan membereskan ketimpangan menjadi jembatan. Cagup 2 silakan menanggapi kembali. Saya kira Pak Anies mungkin kurang terinformasi di Jakarta ya. Siapa bilang Jakarta nggak adil? Orang PBB, orang miskin itu 1 miliar tidak bayar. Yang BPHTB 2 miliar tidak bayar. Yang di atas itu kalau nggak bisa bayar boleh ditangguhkan. Boleh saya tanya, yang sudah naik adil bus, Jakarta? Mohon maaf Pak, saya lagi jelaskan Pak. Sabar Pak. Ya. Sabar Pak. Ya. Dilanjutkan. Jadi ini yang saya sampaikan, di mana tidak adil. Makanya 2 tahun saya memimpin, di mana yang tidak adilnya. Orang bisa merasakan, yang menikmatin kartu Jakarta Pintar siapa? Yang nikmatin makan daging 35.000 siapa? Yang nikmatin tidak naik bus tidak bayar siapa? Jadi kesehatan siapa? Sekarang saya tanya, ada nggak orang ngutang duit sama perusahaannya atau taukenya atau bosnya ketika keluarganya sakit di Jakarta? Nggak ada lagi. Para nelayan bisa lihat, jujur saja dalam nurani kita bicara. Nelayan sekarang lebih baik nggak ngurusin sekolah, nggak usah pusing. Itu siapa yang nikmatin? PR keadilan di Jakarta masih terlalu banyak. Datanglah Pak Basuki ke kampung-kampung di Krukut yang cuma 4 km dari balai kota. Lihatlah kenyataan di sana. Bapak akan merasakan ketimpangan yang luar biasa. Dan ini adalah saudara kita. Jadi kalau dikatakan sudah adil, sebentar itu PR.